Satu. Assalamualaikum Pak Ahmad Hidayat. Waalaikumsalam Pak Hadi. Iya. Hari ini Pak Ahmad Hidayat mau merencanakan mau meng-coaching Bapak Rosid. Iya betul. Iya. Sebelum itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Bapak Hidayat. Bahkan nanti pada waktu coaching perlu diperhatikan ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi. Diharapkan dalam presentasi nanti Pak Dayat harus bisa memiliki kompetensi inti, yaitu kehadiran penuh Pak ya. Yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan terbobot. Nah, Pak Dayat, saya mau menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Pak Dayat kembangkan dalam kegiatan nanti? Oh, kalau saya cenderung yang ke itu Pak, yang ke kemitraan. Kemitraan. Berarti setara itu Pak ya. Tidak ada yang tinggi ataupun yang rendah itu ya. Ya, dan mungkin lawan bicara saya bisa nyaman atau akrab lah dengan saya. Oke. Bagian kompetensi mana Pak yang sangat spesifik Pak dari tiga tadi itu yang ingin diobservasi? Itu Pak, dalam proses coaching itu nanti yang saya harapkan itu antara coach dan coach itu nggak ada kesenjangan, yaitu mungkin satu frekuensi atau setara. Terus si coach juga nyaman ketika ngobrol dengan saya. Terus ya nanti ketika waktu coaching itu nyaman, otomatis kan barangkali bisa menambah semangat atau bisa menyelesaikan masalah. Iya. Gitu Pak. Iya, tadi sudah termasuk tujuan yang ingin Pak Dayat. Ya. Jadi kemitraan itu Pak. Semoga lancar nanti coachingnya. Siap. Amin. Silakan Pak Dayat. Oke. Terima Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, gimana kabarnya Pak ini? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Penting itu penting. Dengan Alhamdulillah. Tapi ada sedikit ini Pak. Makanya tadi saya WA dengan kan. siap. Ada sedikit hal yang mau saya konsultasikan nih, karena kebetulan tiba-tiba ada tantangan yang sedikit menantang Pak. Iya. Saya kok mendadak. Ya siapa tahu kita tukar pikiran Pak. Saya bisa dapat ide dari jenengan lagi itulah. Ya. Terus Gini ceritanya Pak. Jadi kan ini kebetulan saya ngajar kelas 11 nih. kebetulan atau memang kebetulan. Ngajar kelas 11, kemudian anak-anak itu kan baru aja kemarin itu pulang PKL selama 3 bulan. Dan rencana awal anak-anak pulang di minggu ini, kemudian kita ada waktu 1 minggu itu untuk pembelajaran. Minggu berikutnya yaitu pas bulan puasa tanggal 3 kalau nggak salah, itu anak-anak langsung ujian PTS. Waduh. Ya. Serem Kan juga. ini hanya punya waktu 1 minggu, kemudian anak-anak ujian PTS. Nah, baru hari ini tadi ternyata ujian PTS-nya itu nggak jadi tanggal 3, maju 1 minggu, sehingga besok Senin itu anak-anak udah langsung ujian PTS, sehingga rencana awal tadi anak-anak harusnya pertemuan 1 minggu jadi nggak pertemuan sama sekali nih. Nah ini saya masih bingung apa ini yang harus saya lakukan Ini Pak ya, tadi kok saya sedikit tertarik itu Pak dengan curhatan dengan itu curhatan baru. curhat masalah ini. Anak-anak PKL ya Pak ya, anak PKL terus yang harusnya itu sebelum puasa seminggu itu sudah pulang, tapi ternyata sudah pulang terus ada kebijakan baru liburnya diajukan itu Pak. Iya. Libur puasa nanti maju sehingga anak-anak ujiannya maju. Otomatis nggak ada persiapan Pak ya. Iya, ini Makanya sebenarnya itu anak-anak nggak ada persiapan untuk menghadapi ulangan. Iya. Lah untuk masalah jenengan tadi itu masalah global satu sekolah atau satu provinsi atau gimana? Enggak, satu sekolah karena itu lokal sekolah. Cuman bedanya mungkin karena saya di matematika. Kalau mungkin pelajaran PKL atau IPS itu kan bisa dibaca. Nah, kita kasih materi itu ya selesai, anak-anak bisa baca. Tapi kalau matematika itu kan
anak-anak kalau tidak kita terangkan mereka hanya membaca itu kan susah kok. Betul Pak. Jangankan membaca hal yang banyak gitu kan, karena membaca apa kode atau membaca apa fungsi aja kan anak-anak ini. Nah ini yang jadi tantangan saya Pak, di matematika, dimana kita tetap bisa memberikan pelayanan ke anak-anak maksimal dengan segala keterbatasan. Yaitu memang itu Pak, maksudnya kalau menurut saya bukan hanya sekedar masalah tapi masalah berat ya. Karena matematika kan mungkin kalau kita sekolah rata-rata Pak ya, rata-rata itu memang menjadi momok. Matematika menjadi momok, apalagi ini jenengan mengapu matematika dihadapkan dengan masalah mungkin menghadapi PTS tapi kurang persiapan namanya. Iya. Terus sebelum kita ngobrol lagi Pak ya, dari obrolan kita ini kira-kira jenengan itu pengen seperti apa? Nah, saya itu kan dengan segala keterbatasan pengennya bisa memberikan pelayanan ke anak-anak itu. Walaupun mungkin kita tidak bisa tatap muka, tetapi minimal anak-anak itu bisa mendapatkan pencerahan materi dengan cara yang terbaik. Kalau mungkin pilihannya itu saya kasih materi anak-anak dengan topik materi, kita di kendalanya tentu anak-anak. Kemudian kalau anak-anak hanya saya kasih kisi-kisi, materinya aja nggak paham, apalagi kisi-kisi hanya dikasih kisi-kisi kan kira-kira. Sehingga saya pengen pengen bagaimana saya bisa memberikan sesuatu ke anak dan anak itu yo paham materinya, walaupun mungkin tidak dengan kehadiran saya, karena kayaknya kalau kehadiran saya kalau anak-anak tak kita pertemuan di luar jam nih misalnya, kan saya ngajar semua orang agak susah juga ya mungkin ini Pak ya, saya kembali ke tujuannya berarti kan jenengan pengen memberi solusi dengan apa ya, mungkin tadi yang sudah disebutkan, pengen apa dengan pembelajaran, dengan apa dengan memberikan kisi-kisi. Intinya obrolan kita ini ingin mencari solusi ya, mencari solusi dari masalah jenengan. Nah, karena tujuan sudah kita dapat, barangkali jenengan sudah ada angan-angan atau mungkin rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah itu, karena ini bukan masalah kecil Pak ya. Maksudnya bukan masalah kecil dan juga masalah banyak orang atau banyak anak. Rencana saya itu seperti ini. Anak-anak pertama saya share materi, kemudian saya share juga untuk kisi-kisi soal. Kemudian anak-anak saya kasih share video saya yang memang menerangkan materi yang bersangkutan. Itu rencananya seperti itu. Tetapi memang mau tidak mau ya saya harus meluangkan waktu untuk bisa membuat video. Dan mungkin nanti solusi ini saya kepanjangan tak upload di YouTube apa ya, untuk bisa diakses anak kapanpun dimanapun. Itu kan gambaran Pak ya. Nah, sebelum itu mungkin jenengan bisa menjelaskan kemungkinan yang terjadi, masalah-masalah apa secara terperinci, misalkan tidak ada solusi misalkan, itu kira-kira seperti apa Pak? Kalau ini kan berkaitan dengan anak ya. Sebenarnya kalau kita melihat atau mengidentifikasi anak-anak, di mana anak-anak itu di kita hampir semua kan udah pakai gadget ya. Sehingga anak-anak PR-nya hanya satu sebenarnya. Untuk bisa mengakses itu, anak-anak punya kuota apa enggak? Itu masalahnya. Memang mungkin sepele, tetapi pengalaman di pembelajaran daring kita pas pandemi itu, anak-anak selalu alasannya gitu. Wah ini enggak ada kuota, enggak ada. Nah, ini sudah tak antisipasi di beberapa, walaupun memang saya yakin mungkin tidak bisa menyelesaikan solusi semua ya. Pas saya identifikasi kenapa kok anak-anak ini alasannya tidak punya kuota, itu ternyata anak-anak beli kuotanya itu unlimited. Kan? Jadi anak-anak itu lebih sering beli kuota unlimited.
sehingga dari awal satu kita arahkan untuk anak-anak itu di kota jangan limited nih, walaupun memang mungkin dia punya pertimbangan sendiri. Kemudian kita fasilitasi juga, tapi ini di sekolah itu dengan wifi di sekolah. Mungkin saya kasih solusinya ke anak itu dari masalah ini. Oh berarti apa ya, untuk masalah-masalah identifikasi masalah katanya dengan persiapan anak untuk materi, berarti kalian dengan kuota ya? Nah itu yang teknis ya. Kemudian yang real materi, anak-anak kan ketika mungkin saya berpandangan, ketika anak-anak itu kita share video, kemudian anak-anak menonton sekali, mungkin akhirnya belum paham. Sehingga saya harus menekankan anak-anak, coba karena itu di YouTube bisa diputar beberapa kali, kemudian kasih pertanyaan. Nah mungkin saya akan dapat gambaran apa yang harus saya lakukan itu dari komen anak-anak. Itu mungkin rencana saya ya. Ini menarik nih Pak, kita bahas identifikasi masalah langsung dari bayangan rencana tapi identifikasi masalah dapat Pak ya. Artinya kita mencoba menyediakan rencana. Tapi ketika kita sudah melakukan rencana itu sudah kita lakukan, nanti ada identifikasi masalah yang masalah yang dihadapi siswa itu apa. Jadi mungkin kita bisa kasih solusi. Ini menarik Pak, maksudnya ketika biasanya kan identifikasi masalah dulu terus timbul rencana Pak ya. Ini jenengan malah rencananya dulu nanti masalahnya. Mungkin kalau online Pak ya masalahnya. Iya, masalahnya kan kita tidak untuk masalah yang timbul itu kan sambil pelaksanaan mesti kan ada masalah-masalah yang timbul lagi. Sehingga hari ini kita bisa hanya prediksi. Kalau A-nya yang terjadi apa yang harus kita lakukan? Apa-nya itu. Kalau B yang terjadi apa yang harus kita lakukan? Sehingga harapannya kan kita ke tujuan awal. Bagaimanapun, walaupun mungkin terkenal matematika itu susah, tapi ketika kita bisa memberikan pelayanan yang lebih, hasil kan mungkin nanti terakhir lah. Karena bagaimanapun matematika ya mungkin hasilnya kalau kita samakan dengan mata pelajaran yang lain ya nggak bisa gitu. Tapi bagaimana kita bisa memberikan pelayanan ke anak-anak itu yang terbaik, itu yang lebih kita utamakan lah gitu. Saya setuju Pak dengan maksudnya apapun caranya, yang penting tujuannya dapat itu. Dan saya tertarik dengan itu Pak, menggali masalah, menggali permasalahan, tapi dengan objeknya Pak ya. Jadi kita malah ketika memberi solusi sesuai. Nah Pak ya, Pak, kalau kita mungkin rencana dengan kita melakukan sesuatu yang mungkin untuk memenuhi kebutuhan anak, tapi kita tanya langsung ke anaknya kan malah sesuai Pak. Kalau kita mungkin menyediakan solusi tapi nggak sesuai dengan anak malah Pak. Masya Allah, jauh sih Pak. Nah, untuk melakukan rencana dengan kira-kira langkah-langkahnya seperti apa Pak? Langkah-langkahnya? Kebetulan kan kita ada dua guru yang ngajar dan kita kemarin sempat untuk berdiskusi ngobrol dan kita sepakat karena anak-anak dengan segala keterbatasannya kita sepakat hanya satu materi yang kita ajarkan. Jadi kita sepakat bareng untuk menentukan sampai titik mana yang materi yang mau kita ujikan. Kemudian dari situ kita nyusun bareng-bareng soal yang akan kita berikan plus kisi-kisinya. Dan dari sana nanti kita akan menentukan tadi video YouTube yang akan kita buat itu sampai titik mana sehingga di anak karena segala keterbatasan tadi di anak itu menerimanya ya jangan terlalu banyak juga sehingga terlalu berlebihan, efektif dengan harapan di anak dapat hasil yang maksimal. Itu kira-kira ya. Berarti dari jawaban jenengan saya tangkap berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan sesama guru mapel matematika untuk membuat konten, terus menyebarkan pemahaman mungkin ya ke murid-murid lah.
apakah jenengan apa ya sudah mengatur rencana, mungkin mengatur jadwal kaitannya dengan pembuatan itu, karena kan mungkin segera Pak ya, ini kan puasa kan sebentar lagi Pak ya, sebentar lagi dan kebutuhan anak juga harus tercukupi lah. Bagaimana langkah-langkah jenengan untuk mengeksekusi rencana jenengan tadi berkolaborasi? Kita bertemu di minggu ini itu terakhir Jumat. Kita ketemu, kita udah ngobrol awal, ngobrol sampai eksekusi di titik mana. Kemudian rencana nanti hari Jumat kita akan membuat konten. Kemudian anak itu akan melakukan PTS di tanggal 10 kalau nggak salah, 10 April. Sehingga harapannya kita Jumat itu sudah selesai membuat konten, kemudian anak itu bisa kita share di hari itu juga. Kemudian mungkin karena tes itu baru dimulai hari Senin, anak punya waktu 1-2 hari dan kita share lewat grup kelas 1-2 hari untuk bisa melihat, mempelajari, mungkin bisa komen gitu ya. Nah dari komen-komen ini nanti akan kita tindak lanjuti dari minggu besok dari tanggal sekitar 27 sampai sebelum tanggal 10 lah. Kira-kira pertanyaan-pertanyaan anak itu ini bisa kita kita jawab dari video berikutnya. Bagus juga Pak itu Pak. Tapi saya juga kepo ini Pak. Kadang kan karena 2 guru Pak ya. Ketika 2 guru dan mungkin 2 kelas Pak. Kalau kelasnya kita ada 8. 2 guru masing-masing berarti 4 minggu. Kita ngajar kolaborasi. Jadi ada 4 jam satu kelas, satu minggunya kelas. Itu saya 2 jam, beliau 2 jam. Walaupun satu kelas. Oh berarti satu kelas sampai 2 guru ya itu Pak. Biasanya kita ngajarkan materi yang berbeda. Kenapa ini saya tanyakan kan itu Pak, kadang kan kalau di SD Pak ya, kalau di tempat saya itu gurunya paralel Pak, cuma kadang pencapaian materinya itu kadang ada yang sudah maju, tapi ada yang masih itu kan. Otomatis kalau misalkan ada rencana awal membuat konten bersama kan paling tidak startnya harus bareng. Finish bareng. Kita harus. Tapi kalau misalkan jenengan itu tadi 4 jam itu 2 jam otomatis startnya bareng Pak. Bagus itu Pak. Nah kira-kira Pak ya, kira-kira jenengan ketika membuat itu ada hambatan apa gimana Pak? Barangkali ketika kita sudah mengetahui hambatannya nanti bisa menyiapkan solusinya. Tantangan atau hambatan yang kita hadapi sih, karena memang kita hanya berdua, mau tidak mau ya kita bisanya berkolaborasi. Jadi kita membuat materi, kita ngobrol, kemudian siapa yang ambil video, kemudian siapa yang di-tag videonya, materi dari awal itu lumayan, walaupun mungkin terlihat simpel, tapi kan membutuhkan waktu yang panjang tuh. Kayak ini yang jadi hambatan kita, mau nggak mau kita harus membutuhkan waktu di luar jam, di luar jam kerja itu satu. Nah padahal kalau di luar jam kerja harusnya kan buat keluarga. Nah ini mau nggak mau harus ada yang dikorbankan. Walaupun sebetulnya agak aduh kalau mengembangkan keluarga dalam tanda kutip kita seharian sudah di sekolahan, kemudian baca lagi itu kan lumayan. Walaupun mungkin kita bisa ambilnya di hari Sabtu ya, karena kita rumah kerja. Itu yang pertama. Yang kedua memang tantangannya ketika kita di hari Sabtu mau nggak mau kita harus izin sekolah, karena kalau kita lakukan di sekolah maka ya sekolah harus tahu. Dan kita juga pinjam fasilitas sekolah, sehingga ya mau nggak mau kita harus mengurus sekolah gitu. Atau wakal ya, atau dan dalam tanda kutip kita harus merepotkan untuk apa ya, Pak Kun. Ini hal-hal yang kadang sepele tapi dia tantangan tersendiri. Iya Pak, betul Pak. Karena saya jenengan tadi akan berkolaborasi dan di luar jam itu kan saya bayangkan wah pasti melibatkan banyak orang. Nah terus pasti kan banyak masalah. Padahal
waktu yang disediakan untuk menghadapi itu kan sedikit Pak. Maka dari itu saya pengen dengar komitmen jenengan itu seperti apa untuk mensukseskan ide-ide jenengan tadi. Pengalaman di pandemi itu setiap kali tag video waktu itu satu pertemuan dengan durasi video kalau nggak salah waktu itu saya batasi 15 menit itu saya perlu paling nggak 4 sampai 5 jam untuk membuatnya Teks ya. Ya sehingga mau nggak mau tadi saya dari awal harus berkomitmen dengan guru rekan sejawat sepakat nggak ini video kalau sepakat ya mau nggak mau di antara kita berdua ya mengorbankan kepentingan masing-masing gitu ya satu tujuan itu dan alhamdulillah beliau paham sehingga untuk meminta izin ke sekolah tak kira nggak masalah artinya nggak susah untuk memanfaatkan fasilitas sekolah sudah tak kira juga nggak susah asal memang dari awal artinya kita keluar dari awal nggak terus tiba-tiba kita ngebel dari Sabtu kita mau pakai kita keluar dari awal dan hari ini besok kan libur kita mau nggak mau sebelum hari Jumat kita akan keluar dulu ya sekolah. Berarti untuk tindak lanjutnya sudah terprogram ya, sudah berencana untuk hari Jumat ini langsung. Tinggal eksekusi besok gimana nih kan. Tapi tak kira nggak susah lah karena untuk sekolah menyediakan kita fasilitas. Intinya kan berarti tadi dari awal jenengan sudah menjelaskan masalah, terus ternyata dari jenengan sendiri kok sudah punya ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun itu tadi pertanyaannya kan apakah itu sudah maksimal seperti tujuan awal? Karena opsinya kan saya masih baru satu gitu kan, masih hanya di YouTube. Sedangkan mungkin kalau kita pertanyakan perlu nggak sih di media yang lain dan sebagainya. Dalam kadang saya butuh pertimbangan juga. Lah barangkali ada apa ya? Ada teman atau seseorang yang mungkin bisa dilibatkan atau cukup? Ya, saya kira cukup lah karena kalau melibatkan tambah masalah. Ya, tantangannya tambah berat lagi ya. Tapi untuk aksi apa ide yang tadi jenengan tawarkan atau sediakan, saya kira apa udah masuk Pak. Maksudnya kalau dilihat tadi rencana sudah dibuat itu, terus dari anak ada umpan balik atau pertanyaan terus jenengan kasih solusi itu kan mudah-mudahan bisa mencerahkan mungkin semoga nanti kalau misalnya ada masukan lagi dari anak-anak seperti apa mungkin media apa dan sebagainya seperti apa nanti kita akan coba tindak lanjuti kalau memungkinkan gitu kan itu kira-kira. Lah untuk mengukur apa progres jenengan berhasil atau tidak itu kira-kira kan ini kan waktunya juga Pak ya. Iya. Otomatis harus ada target Pak ya. Iya. Target misalkan besok saya harus apa bisa apa jenengan sudah ada planning semacam itu atau bagaimana? Tadi kan rencana kita akan buat dari Jumat, semoga di hari jadi. Nah, untuk target ketercapaian penyampaian materi adalah yang pertama kita akan sharekan via grup kelas. Kita akan lihat dari viewer yang ada itu tambah berapa, sehingga kita bisa tahu target. Oh berapa anak nih yang sudah menonton gitu ya. Sehingga dengan itu harapannya anak kalau sudah melihat mendengar itu kan start awal nih. Kalau sudah melakukan itu kita ada harapan anak paham. Oh berarti anak mau tahu belajar seperti itu. Itu target awal. Terus yang target kedua nanti kita bisa lihat di hasil ujian PTS-nya seperti apa. Apakah memang kalau kita bandingkan dengan ujian di era dia enggak atau kondisi normal itu mendekati atau enggak. Kalau kita samakan kan mungkin tidak sama, tapi mendekati minimal tidak terus global mungkin itu. Artinya dari obrolan kita ini sudah ada titik temu ya. Semoga ya barang terus rencana terus tidak lanjut. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan nanti bisa terlaksana dan tujuannya sesuai dengan yang diharapkan. Amin.
Pak Jaya Iya, sudah sama-sama. mau mendengarkan curhatan lah. Siap. Sehingga dari sini saya bisa mendapat sedikit pencerahan atau banyak pencerahan apa yang harus saya lakukan dan mantap nih langkahnya itu. Justru tadi jenengan yang menemukan ide itu ya. Nah itu dari pancingan-pancingan jenengan itu. Pancingan ya. Pancingan-pancingan jenengan. Oke. Pokoknya mantap pohon itu. Ya, sama-sama Pak. Semoga lancar. Amin. Sukses. Amin. Oke, siap. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Gimana Pak ya? Ya. Alhamdulillah berjalan sesuai rencana. Ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan coaching dengan kepada Pak Rosid. Siap. Tadi yang akan ditekankan itu adalah bagian kemitraan. Sudah terlihat jelas tadi Pak Rosid itu menceritakan apa yang jadi masalah dengan bebas Pak, tanpa ada hal yang lain. Plong, dengan juga tidak memposisikan sebagai orang yang menggurui atau apa. Yes, alhamdulillah. Dalam urutan Pirkapu tadi sudah ada beberapa hal yang sudah sesuai. Pertama tadi ada tujuannya Pak ya. Tadi menginginkan pos itu menginginkan apa pelayanan maksimal karena anak itu dalam waktu dekat harus melaksanakan PTS, padahal materi itu belum 100% disampaikan. Adapun tadi solusi yang sudah disampaikan sama Coach adalah ada beberapa hal yang itu tadi saya tulis akan men-share materi Melalui YouTube. iya melalui YouTube dan men-share video sendiri itu Pak. Dan nanti pas upload di YouTube nanti anak diminta untuk melihat YouTube dan membuat pertanyaan yang ada di YouTube tersebut. Nah, adapun tadi ya beberapa gangguan pastinya ada. Ada satu hal yang pasti yaitu rata-rata anak ternyata itu alasannya bisa buka itu karena kuotanya ada. Nah, makanya tadi dari posisi itu dari memberikan solusi adalah untuk kedua tadi jangan memberi kuota yang limited dan bisa menggunakan juga wifi sekolah agar anak bisa melihat video yang sudah di-upload tadi. Setelah itu juga anak diminta ada penekanan tadi anak untuk melihat ulang dan anak juga diminta untuk memberi komen video kayak ya. Untuk tahapan yang identifikasi sudah tadi sudah ada masalah sudah kelihatan seperti itu, adapun langkah-langkah tadi sudah dilakukan dengan cara kolaborasi. Ya. Jadi sekali kolaborasi dengan melakukan langkah-langkah yaitu sepakat dengan guru lain karena ternyata itu untuk mengejar itu guru yang harus sama-sama komit untuk menyelesaikan materi dan sepakat juga tadi itu membuat materi hanya satu yang akan dikejar. Akan menyusun kisi-kisi, membuat video, setelah itu membuat video sesuai dengan kisi-kisi yang ada, dan tahapan yang terakhir adalah yang yang tanggung jawab itu adalah akan dilakukan pertemuan dengan guru pada waktu hari Jumat dalam membuat konten yang seperti itu. Dan nanti siswa dilihat bagaimana membuat komen dan sebagainya. Dan untuk indikator pencapaiannya adalah dengan melihat banyaknya siswa itu melihat YouTube videonya sehingga nanti bisa terlihat apa yang sudah bisa dicapai. Dan terakhir adalah hasil PTS. Nah, dari rangkaian tadi yang sudah dilakukan secara garis besar Pak Jaya sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching tadi, kemitraannya, menggali potensinya juga iya, kreatif juga, pertanyaan juga jadi berbobot juga dan sebagainya. Jadi garis besarnya sudah bagus Pak. Matur nuwun, semoga apa yang tadi Pak Arif sampaikan benar adanya dan saya bisa meningkatkan ilmu lebih baik Pak. Amin. Iya. Ya, matur nuwun Pak. Ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah juga ya. Iya. Sehat semua. Bapak gimana? Alhamdulillah sehat juga. Syukur alhamdulillah. Ini Bu Ci kan bentar lagi Jenengan akan melakukan coaching ke Pak Dayat. Iya betul. Kira-kira ada beberapa prinsip dari coaching, diantaranya kemitraan, kemudian ada pusat daring dan juga maksimalkan potensi, serta ada kompetensi
coachingnya ini saya akan memaksimalkan potensi. Untuk potensi. Iya betul, untuk potensinya. Kemudian nanti ini hadir penuh, terus mendengarkan aktif. Terus apalagi yang satu Pak tadi? Yang satu kemitraan. Kemitraan ya. Oh. Nah kaitannya dengan memaksimalkan potensi, ini nanti saya berarti hadir penuh lah. Nah, hadir. Iya. Oke. Kemudian indikator apa yang kira-kira nanti bisa jadi standar penilaian ketika Ibu melakukan coaching dari apa yang dengan lakukan berdua lah? Indikator. Iya, indikator ketercapaian dari tujuan yang dengan lakukan coaching yang dengan lakukan itu. Kira-kira nanti dari Pak Dayat ini seperti apa yang dengan harapkan? Apakah dengan dan Pak Dayat itu katakanlah sebagai mitra berarti posisinya sama tinggi, tidak ada yang saling menggurui, atau kalau tadi dengan mengambil memaksimalkan potensi, kira-kira yang dengan harapkan seperti apa? Nantinya mungkin saya mengharapkan Pak Dayat itu bisa, ya kemitraan sih tetap jelas karena bentuknya obrolan lah saya sama Pak Dayat nanti, tidak antara saya lebih tinggi dari Pak Dayat itu tidak, tetap kemitraan, tetapi karena Pak Dayat itu nanti memiliki masalah ya mungkin ya, ingin ngobrol sama saya memang, itu mungkin saya akan mengangkat dari Pak Dayat itu potensi-potensi yang dimiliki itu bisa memaksimalkan atau bisa dimaksimalkan dan bisa memberikan solusi yang baik lah untuk masalah yang dihadapi mungkin. Oke, semoga sukses Bu. Terima kasih untuk acara coachingnya. Iya, terima kasih. Monggo bisa dilanjutkan untuk acara coachingnya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Cih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Ya. Telepon Bu Cih kok tadi kayaknya ya. Iya, betul. Saya ya Pak Dayat karena Pak Dayat kan pingin ketemu gitu ya, pingin ngobrol bareng sama saya, katanya ada yang mau diobrolkan. Ya. Kira-kira apa tuh yang akan diobrolkan Pak? Kemarin memang saya sempat WA Bu, cuma saya nggak WA lagi. Kok lihat sorry ya, kayaknya masih sibuk kayak. Saya masih sibuk. Kalau tadi dengan WA, alhamdulillah ada kesempatan. Iya betul, alhamdulillah ini tadi acara sudah selesai semua sekitar jam berapa itu ya, jam 2. Jadi ini bisa membuat janji lah sama Pak Dayat. Siap. Tapi kalau misalkan nanti saya ngobrol panjang lebar, kira-kira ganggu acaranya apa? Ya nanti sekitar jam 4.15 menit ya saya ada acara lagi. Tapi berarti Pak Dayat kalau bisa 15 menit ya, 15 menit saja ya. Ya. Silakan, kira-kira apa nih Pak Dayat yang akan disampaikan? Saya ini ceritanya mau curhat dong Mak. Iya, monggo. Curhat sama Mama Dede. Iya, kebetulan saya juga iya. Ibu ya mudah-mudahan nanti ada saya itu ngajar kelas 1 Bu. Itu ada murid beda dengan murid yang lain Bu. Kalau mungkin ketika saya masuk biasanya kan pada saling Bu ya, masuk Pak Guru gitu ya. Nah itu ada anak itu yang ketika Pak Gurunya datang diam, tapi ketika pembelajaran malah aktif. Kan aneh kan Bu ya, nggak umum lah ibaratnya, umum lain daripada yang lain. Katanya itu Bu, pengen sharing-sharing barangkali ada solusi atau pencerahan. Oh iya, berarti tadi Pak Dayat menemukan anak di kelas 1 itu Pak Dayat mengajar kelas 1 atau bagaimana? Saya kan juga Bu, kelas 1 sampai kelas 6 kan. Oh iya Pak Dayat. Cuma itu di kelas 1 itu ada murid yang seperti itu kondisinya. Ketika Pak Gurunya datang yang lainnya itu malah diam, tapi ketika sudah mulai pembelajaran yang lainnya memperhatikan, ini malah aktif. Berarti kebalikannya ya Pak. Berarti beda dengan murid yang lain gitu ya. Nah, menurut Pak Dayat kira-kira apa itu penyebabnya Pak seperti itu?
Itu yang masih saya mau pelajari. Barangkali pengalaman saya ini pernah dirasakan juga sama murid dengan yang semacam itu. Seperti itu. Berarti ini mungkin akan berbagi atau cari solusi gitu ya. Nah mungkin nanti kasih solusi. Iya. Lebih tepatnya kasih solusi gitu. Nah terus Pak Dayat itu memiliki siswa yang seperti itu kelas 1 beda dengan yang lain. Kemudian juga ketika Pak Dayat masuk itu malah dia diam. Kemudian ketika Pak Dayat pergi malah dia aktif seperti itu ya. Itu kira-kira Pak Dayat inginnya seperti apa? Saya pinginnya itu Bu, kalau misalkan pembelajaran itu ya pinginnya semua mengikuti, semua itu mengikuti dan mungkin bisa saling mendukung. Artinya kalau misalkan tadi kondisinya ketika pembelajaran anaknya satu itu malah aktif, malah ribut, itu kan otomatis tidak mendukung yang lain, malah mendukung. Pinginnya kan ketika pembelajaran yo semuanya antusias. Ketika istirahat tidak ada yang beda begini. Iya, berarti apa yang sudah Pak Dayat lakukan untuk anak tersebut itu yang sudah mungkin sudah Pak Dayat usahakan untuk supaya anak itu paling tidak samalah dengan siswa yang lain. Barangkali sudah ada usaha apa? Kalau usaha mungkin yang sudah ini Bu ya, yang sudah itu saya kadang pendekatan nah ini tolong dulu kalau pelajaran, nanti kalau misalkan istirahat kita main bareng gitu. Itu kalau kita dekati dia mampu, tapi setelah Pak gurunya maju lagi aktif lagi kayak kucing-kucingnya itu maju mundur gitu. Pengennya kan dikasih tahu, dikasih jangan terus mari ya, setelah itu tidak aneh lagi lah itu, tapi semacam cari perhatian itu Bu, cari perhatian sama Pak gurunya. Iya. Kenapa saya ngomong cari perhatian? Soalnya selalu tingkahnya itu selalu beda. Ketika anak yang lain itu misalkan Pak gurunya datang itu pada saling itu enggak. Terus pas pelajaran yang lain mendengarkan itu malah aktif. Itu kan apa ini memang caper sama Pak gurunya gitu. Berarti Pak Dayat sudah sejauh ini artinya sudah ada usaha gitu ya, sudah ada usaha untuk sampai situ mengamati anak tersebut gitu ya, kesehariannya di sekolah. Iya. Nah kemudian Pak Dayat ini berarti kalau usahanya semacam itu, kemudian apakah ada tindak lanjut? Artinya tindak lanjut untuk mengetahui lebih jauh sebenarnya apa sih yang terjadi di anak tersebut? Iya Bu, kemarin juga dapat laporan itu juga katanya itu Bu, selain itu ketika ada sayanya itu yang beda dengan yang lain, itu kadang juga ketika pembelajaran guru kelas itu tiba-tiba ngomong yang ibaratnya bahasa-bahasa yang kurang pas lah, misalkan anjing terus apa itu menunjukkan kami ada gitu. Nah itu kan ini apa maksudnya itu anak itu maksudnya mau apa, maunya apa gitu kan. Ternyata saya ngobrol dengan guru kelasnya pun semacam itu. Iya Pak, memang kadang tingkahnya aneh. Nah untuk menjawab pertanyaan tadi sejauh mana kan ya, nah ini yang tadi saya jelaskan sudah mendekati ketika mungkin istirahat saya juga maksudnya tak kandani Bu ya, pas istirahat itu kadang tak ngobrol bareng. Saya juga pernah Bu, tak ngomong itu katanya Pak kan kalau diajak komunikasi pas pelajaran kan soft ya, pas ngobrol bareng berdua sama murid. Katanya saya tuh lebih nyaman kayak gini Pak, ngobrolnya jalur pribadi ya. Maksudnya ngobrol berduaan lah, malah enak dari hati daripada pelajaran di kelas gitu. Nah tapi kan kita kan di sekolah kan, otomatis kan harus menyesuaikan lah. Ada kalanya pribadi kan kelas lah. Ternyata anak itu pengennya semacam itu dispesialkan. Nah sekedar masih rencana Bu ya, itu saya kok pengen tahu lebih jauh di keluarganya itu seperti apa,
apakah di rumahnya semacam itu maksudnya pendiam dan aktif di saat yang tidak tepat atau bagaimana? Pengennya ke rumahnya. Berarti Pak Dayat rencana mau ke rumahnya gitu. Rencana kepo ke rumahnya. Iya, soalnya kan berarti Pak Dayat kan sudah mengusahakan istilahnya pendekatan gitu ya terhadap siswa tersebut, kemudian juga menelusuri Pak Dayat ini juga bertanya kepada guru kelasnya, kan ada wali kelas ya kalau kelas 1 ya, itu mungkin kan ditanya kalau dengan jenengan gimana Bu, mungkin seperti itu ya. Dan saya juga sama apa tidak seperti apa? Pernah ngobrol sama simbahnya, simbahnya ya, iya. sama simbahi itu katanya, lah itu malah bocah kan Pak, senangnya nih rumah maksudnya orang kaya bocah liane, liane mungkin bolang bal, terus main layangan itu di rumah. Nggak pikir itu mungkin kalau dipandang orang kerja mungkin ditinggal kerja gampang, maksudnya orang tuanya kerja anaknya diem di rumah kan mungkin kan apa itu ya. Iya. Tapi kalau kita sebagai pendidikan mungkin justru malah ini anak malah nggak aktif, malah beda dengan yang lain. Kalau kita kan sudut pandangnya mungkin semacam itu. Iya. Kalau orang tua mungkin kan bocah angkat yang rumah gitu kan. Nah, tak pikir lah itu apa simbagi lah emang kok ditanyakan semacam itu. Ya tak jelaskan. Ini soalnya kayak gini Pak, maksudnya ketika di sekolah itu kondisinya semacam ini. Yeah. Ketika diajar diulang malah layong, ketika sing liyane aktif malah anteng. Nah saya pengen tahu ke rumahnya itu barangkali Bu ya, di rumahnya itu kurang perhatian. Jadi di sekolah pengen diperhatikan Pak gurunya atau Bu gurunya, pengen itu. Iya. Nah berarti berarti Pak Dayat kan artinya sudah mengidentifikasi ya terhadap siswa tersebut, apa penyebabnya mungkin ya, kemudian juga artinya kan sudah merambah ke keluarganya ya walaupun simbah ya. Berarti kan Pak Dayat sedikit banyak tahu tentang siswa tersebut, kenapa dia kelakuannya seperti itu ya, berbeda dengan yang lain seperti yang Pak Dayat jelaskan tadi ya. Nah kemudian rencananya Pak Dayat untuk mengetahui lebih jauh apa penyebab siswa itu kok bisa seperti itu. Ini masalahnya kan berarti siswa yang bertingkah laku berbeda ya dengan teman yang lain, dan Pak Dayat menginginkan tadi disebutkan bahwa menginginkan biar sama dengan paling tidak. Kalau tidak kalau berbeda secara minat dan bakat mungkin kan beda Bu ya. Tapi kalau berbeda secara tingkah laku dan berlaku aneh kan itu kan harus dipelajari kan. Nggak boleh diabaikan kan. Soalnya Bu, dia itu ketika kita ngomongnya japri atau misalkan secara individu itu nyambung Bu, tapi kalau dipelajari nyambung belas. Berarti kan apa jangan-jangan dia itu memang pengen dispesialkan atau memang bagaimana. Nah itu pengen ke rumah itu kan misalkan Bu ya, di rumahnya itu ternyata jarang disapa, terus memang kesibukan orang tuanya jadi anak kurang kenal, itu berarti kan nanti bisa kolaborasi dengan orang tua untuk saling membuat anak itu supaya sesuai dengan teman-temannya, maksudnya umum lah. Iya. Berarti lebih ke tingkah laku. Nah, karena pernah Bu ya, yang untuk kelasnya itu memang semacam itu. Jadi orang tuanya terlalu sibuk, anaknya jadi yang kelas 4 itu malah tatapan kosong. Ketika diajar itu tatapannya kosong. Iya. Hampir enggak alami kan tatapannya kosong. Beliau anaknya itu aktif, maksudnya berangkat sekolah rutin Bu, maksudnya tertib lah. Iya. Tapi mandiri, berangkat sendiri, orang rumahnya dekat. Iya. Terus tapi di sekolahnya itu cuma kayak gini, tatapan kosong. Ketika pelajaran olahraga yang di luar pun cenderung diam. Dan alhamdulillah ketika sudah ada pendekatan dan ngobrol sama orang tua, ternyata memang semacam itu, kurang sapaan dari orang tua. Pengennya disapa Bu, pengennya ketika pulang berdidik Pak, sudah makan belum, pelajarannya punya kayak gitu ternyata. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu, si yang kelas 4 itu sudah mending Bu, ketika pelajaran sudah berjalan. Dan ini yang kelas 1 masih PR Bu. Masih PR. Tapi
Pak Dayat kan tadi punya rencana. Rencana. Nah, kemudian langkah-langkah apa nih Pak yang akan Pak Dayat lakukan lebih dulu atau bagaimana dari rencana tersebut? Ya rencananya mungkin pertama mungkin itu Bu, ngobrol sama kepala sekolah. Karena apapun kan misalkan mau melangkah kan biasanya saya konsultasi sama kepala sekolah. Baiknya gimana Pak? Kalau misalkan apa yang saya utarakan itu sesuai dengan kepala sekolah, ini juga ke rumahnya. Iya. Berarti dengan rencana yang Pak Dayat buat, kemudian langkah-langkah apa yang Pak Dayat akan lakukan, itu Pak Dayat harus berkomitmen dong ya dengan itu ya. Berarti Pak Dayat harus betul-betul akan melaksanakan itu. Iya. Biasanya kayak gitu Bu. Soalnya saya punya ide terus ngomong sama kepala sekolah, pas sekolahnya oke langsung. Langsung berangkat. Soalnya kadang kan ini Bu, kita mau melangkah ternyata kepala sekolah ada opsi lain yang lebih bagus. Biasanya kadang kayak gitu menemukan hal semacam lah. Maka dari itu dengan pengalaman yang kemarin pasti soal dulu kepala sekolah. Ini Pak dan kayak ini. Kalau misalkan saya mengambil jalan seperti ini, kira-kira bagaimana baiknya? Oh, misalkan kepala sekolahnya yang diharapkan bagus Pak, langsung aja eksepsi misalkan, kita berangkat. Tapi kalau misalkan ini kelihatannya masalahnya kok berat ini Pak, harus orang tuanya yang datang ke sekolah, nanti saya yang sendiri berarti nanti kepala sekolah yang eksekusi. Berarti kepala sekolah pun kadang bisa ikut hadir gitu untuk menindaklanjuti masalah. Kalau biasanya itu Bu, kalau misalkan masalahnya itu berat, itu orang tuanya dihadirkan ke sekolahan. Tapi kalau misalnya masalahnya itu dianggap ringan, ya guru yang ke rumah. Iya baik Pak Dayat, ini obrolan kita sudah cukup panjang ya, dan saya berkesimpulan bahwa Pak Dayat ini menghadapi siswa yang berbeda dengan murid yang lain, kelas 1 itu tadi ya. Nah kemudian Pak Dayat juga merencanakan untuk menindaklanjuti karena tadi sudah pendekatan, kemudian sudah bertanya juga dengan wali kelasnya, dan Pak Dayat berencana untuk hadir ke rumah, ataupun opsi yang kedua adalah Pak Dayat menemui kepala sekolah dulu, kemudian apa yang akan disampaikan oleh kepala sekolah itulah yang akan dilakukan seperti itu. Iya. Mungkin seperti itu Pak Dayat ya. Iya. Pak Dayat sudah berkomitmen, sudah bagus, dan obrolan kita cukup ya. Cukup Bu, sudah terserahkan. Sudah terserahkan ya. Terima kasih. Maksudnya dengan secara tidak langsung menambah semangat saya untuk melakukan action itu. Iya. Semoga nanti hasilnya sesuai yang diharapkan. Ya mudah-mudahan dan anak tersebut bisa bersosialisasi dengan baiklah dengan temannya. Ya, amin. Ketika pembelajaran pun kan bisa memberikan umpan balik yang bagus lah dengan gurunya gitu ya. Sepertinya cerita Pak Dayat tadi memang seperti itu ya. Tapi ya itu solusi dari Pak Dayat sendiri dan itu bagus. Bagus sudah, dan saya terima kasih Pak Dayat mau curhat sama saya ya. Terima kasih. Ya baik, saya akhiri ya Pak Dayat ya, karena sudah waktunya juga sudah selesai, dan saya terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cabut dulu ya. Iya, terima kasih. Ya, langsung. Oke, Uci, gimana tadi coachingnya ini? Iya, saya sih berusaha untuk menggali potensinya Pak Dayat ya untuk menghadapi masalah yang beliau hadapi. Sepertinya sih Pak Dayat ini tercerahkan ya menemui solusi-solusi beberapa opsi yang Pak Dayat pilih. Itu yang pertama, kelihatannya tadi kan sudah melakukan pendekatan gitu Pak dengan masalahnya dengan siswa, kemudian dia juga konsultasi dengan wali siswanya, kemudian langkah yang akan diambil itu rencananya dari pihak keluarga sih sudah menemui salah satu anggota keluarga yaitu Simba. Nah kemudian dari rencana yang akan Pak Dayat lakukan, yang pertama itu akan konsultasi dulu dengan kepala sekolahnya, kemudian kepala sekolahnya itu memberikan arahan kemana, mau mengeksekusi yang mana, itu nanti Pak Dayat yang akan menjalankan. Seperti itu. Oke. Tadi dari pengamatan saya nih, untuk alur Tirta, Alhamdulillah dan dengan lalu semua dari tujuan dan menentukan identifikasi masalahnya, tujuan apa yang rencana apa yang akan ditindaklanjuti dan juga action di langkah-langkah akhir untuk bisa menyelesaikan masalahnya itu apa sudah. Kemudian tadi kan Ibu mengatakan bahwasanya yang mau dimaksimalkan itu adalah
memunculkan atau memaksimalkan potensi dari masalah yang ada. Ini tadi terlihat dari bagaimana yang pertama ada Pak Dayat itu bisa enjoy menyampaikan apa yang beliau hadapi, dan dari situ muncul solusi, muncul wacana atau rencana aksi yang akan dilakukan oleh beliau, walaupun sebetulnya masalah yang mirip itu sudah pernah muncul di anak kelas 4 itu, tapi kan memang ini punya karakteristik yang sedikit berbeda, dan tadi bisa dengan maksimalkan sehingga langkah yang mau diambil Pak Dayat itu jadi jelas gitu ya, termasuk tadi mau ke orang tua kemudian melewati para sekolah. Iya, betul. Itu kemudian mungkin terakhir dari catatan saya, dengan melakukan coaching ini sangat bagus Bu, dimana jenengan dan Pak Dayat ini memang sebagai mitra, dan yang perlu kita garis bawahi adalah jenengan tidak melakukan penilaian asumsi-asumsi yang memang tidak perlu, jadi hanya menyediakan apa yang memang dibutuhkan oleh Pak Dayat sehingga solusi itu bisa ditemukan. Mungkin itu Bu Uci untuk momen kali ini. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak. Terima kasih, dan mungkin saya juga harus belajar lagi ya terkait memberikan untuk proses percakapan coaching itu, karena memang dalam prosesnya itu kita memang harus menggali terus potensi dari coachingnya itu. Jadi selaku coach itu ya saya hanya memberikan pancingan saja lah. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dayat. Ini Pak ya, Pak Adi kan berencana mengadakan coaching dengan Bu Uci. Nah, belum mengadakan coaching, perlu Pak Adi ketahui prinsip coaching itu ada 3: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Mana sama? Iya Pak. Ya. Nah, selain prinsip, kompetensi coaching juga perlu jenengan kuasai. Yang pertama, hadir penuh, fokus dalam kegiatan coaching, terus mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif artinya ketika si coach berbicara, jenengan fokus mendengarkan. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu dalam nanti jenengan melakukan coaching itu kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Yang akan saya kembangkan tadi kompetensi kemitraan Pak. Kompetensi kemitraan. Oh iya. Kemitraan proses kreatif berarti Anda pilih yang kemitraan. Iya Pak. Siap. Terus bagaimana secara spesifik nih Pak ya, yang ingin jenengan observasi? Ini kan nanti kan saya akan menjadi pengamat jenengan ketika melakukan coaching, yaitu secara spesifik apa yang ingin diobservasi? Ya, kalau yang mau spesifik di bagian yang kemitraan tadi itu Pak, yang berkaitan dengan saya pada waktu diskusi dengan Bu Uci gitu Pak. Oh siap. Indikatornya apa Pak? Indikator tujuan ketercapaiannya itu tercapai. Ya nanti diharapkan pada saat diskusi atau percakapan nanti, ya posisi kita sama Bu Uci itu tidak ada grid Pak, tidak ada yang tinggal atau rendah. Nanti Bu Uci saya harap bisa nyaman. Oh siap. Berarti intinya apa ya? Satu frekuensi Pak ya, ada yang tinggi, ada yang menggurui gitu Pak ya. Iya Pak. Oh siap. Semoga nanti coachingnya berjalan lancar. Monggo Pak. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam Bu Uci. Bagaimana kabarnya Pak Adi? Alhamdulillah baik Bu Uci. Serius amat Pak. Iya nih. Ngapain Pak? Iya nih Bu Uci sedang buat laporan itu Bu.
kegiatan realisasi kemarin lomba. Oh, ya ini saya pengen ngobrol-ngobrol sama Bapak. Kira-kira ada waktu nggak, Pak? Ada, siap. Tapi sebentar Bu ya, saya tak menyelesaikan dulu pekerjaan saya. Nanti kalau setelah selesai kita ngobrol. Siap, nunggu Pak. Oke. Maaf ya Bu ya, menunggu lama. Oh iya Bu, gimana nih? Mau ngobrol tentang apa? Ya, saya sebelumnya terima kasih ya Pak karena Bapak sudah meluangkan waktu dan mungkin juga mengganggu, mohon maaf. Iya Pak, nih beberapa hari ini saya itu perlu ya punya masalah karena kemarin beberapa lomba di kelas 5 kan menjadi pusat lomba. Saya itu diminta kepala sekolah untuk membimbing karena saya kebetulan juga wali kelas di kelas 5. Itu diminta untuk membimbing anak-anak yang mengikuti lomba, dari memilih, dari menyeleksi, dari segala macam yang terkait lomba itu saya diminta untuk membimbing anak-anak tersebut dari beberapa lomba yang ada di kelas 5. Oke. Berarti ini Ibu mau mau bahas tentang masalah yang Ibu sekarang hadapi. Berarti Ibu membimbing siswa kelas 5. Apa itu suatu hal yang mengganjal dalam pikiran Ibu? Iya, karena setiap bimbingan yang saya lakukan itu permasalahannya itu tidak dari lomba yang saya melibatkan siswa untuk lomba tersebut, itu siswa saya bimbing menurut saya sudah maksimal, tetapi hasilnya itu anak-anak itu tidak membuahkan hasil yang baik seperti itu loh Pak. Berarti harapannya Ibu itu pada saat membimbing ada hasil yang ingin dicapai dari anak. Iya betul. Ya, sebelum kita lanjutkan Bu ya, berarti harapan Ibu ini setelah ini kita ngobrol itu nanti tujuannya apa Bu yang ingin diharapkan? Tujuannya sih karena saya sudah berusaha untuk membimbing siswa, kemudian juga yang dibawa ada prestasi dari SD ya saya berharap siswa yang saya bimbing itu ya mempunyai hasil yang maksimal, paling tidak memberikan penghargaan lah kepada SD. Paling tidak siswa itu membawa trofi pulangnya Pak, saya pilihnya seperti itu. Tetapi dari lomba yang kemarin saya ikuti kemarin pun itu masih belum berhasil. Lomba yang terakhir Ibu bimbing itu lomba apa Bu? Kemarin itu lomba lomba upacara. Tata upacara yang dilaksanakan di kecamatan sini, Kecamatan Seragi. Hasilnya bagaimana Bu? Hasilnya kalau yang paduan suara, kalau di Seragi kan berarti sistemnya per item ya, per item. Jadinya kami dari SD itu ditunjuk yang grup padus itu otomatis karena memang di SD lain tidak ada, jadi kami otomatis sebagai pemenang. Iya. Nah yang sangat artinya mengecewakan itu ya karena memang mungkin latihannya juga kurang maksimal. Itu kemarin kami mengirimkan pembaca undang-undang dasar, itu belum menghasilkan. Iya, kemudian yang berikutnya adalah itu pengibar bendera juga belum. Ya, berarti setelah kegiatan kemarin ada yang sudah mencapai mendapat trofi, ada juga yang belum. Dan saya mau tanya, pada saat melakukan persiapan lomba, apakah siswa yang Ibu pilih itu cara mempersiapkannya itu strateginya seperti apa? Nah itu saya kan di sini berarti ada kelas 5A, kelas 5B Pak. Kan yang ditentukan sebagai pemenangnya adalah kelas pesertanya itu kelas 5 maksimal lah ya, maksimal. Lah kemudian karena kami ada kelas 5B sama kelas 5A, ada 2 guru kan otomatis paralel ya. Nah jadi kami bekerja sama ini Pak, ceritanya kolaborasi dalam menyeleksi siswa. Nah di situ mungkin apa kami kurang tepat dalam memilih siswa yang berkompetensi atau siswa yang kami pilih itu mungkin tidak pas dengan keahliannya mungkin, tetapi dalam prosesnya itu ya kami sudah berusaha untuk
melatih, membimbing, mendampingi mereka dalam latihan seperti itu. Iya, berarti sudah melaksanakan bimbingan, sudah melatih, sudah memberi materi juga Bu ya. Iya betul. Nah, saya mau tanya pada saat latihan itu anak ini seperti apa Bu? Antusias atau tidak Nah atau itu bagaimana? Pak, kadang anak itu ketika dipilih mereka semangat, tetapi dalam prosesnya itu siswa itu kok kadang mungkin apa muncul di tengah-tengah jalan itu rasa malas atau semangatnya mengendor seperti itu, jadi menuju ke lombanya itu kok jadi semangatnya itu jadi turun seperti itu. Pak nggak tahu faktor apa yang mempengaruhi seperti itu masih ya kemarin sih sempat ngobrol sama siswanya tapi belum itulah Pak yang dua itu yang pembaca undang-undang dasar sama bendera itu. Berarti anak awalnya sudah mantap itu Bu ya? Iya semangat sekali dipilih, Tapi, saya senang seperti itu awalnya. Lama kelamaan ternyata malah dol itu. Iya atau bagaimana? iya. Coba Bu, saya mau tanya lagi. Itu yang anak tadi dua itu yang apa lombanya itu kan berarti ada 4 itu ya? Iya. Itu berarti pada saat dia kemarin seleksi itu apa dari sekolah itu langsung diambil atau benar melalui proses seleksi? Nah itu yang undang-undang dasar itu awalnya itu setiap hari Senin kami melakukan menyampaikan itu, misalnya siapa yang berani maju ke depan menghafal undang-undang dasar seperti itu. Ada waktu itu ada 2 anak yang maju. Nah terus dari 2 anak itu ya dari guru itu kami memilih salah satunya Pak. Berarti dari mereka lancar menghafal, kemudian dari mereka keberaniannya itu tidak malu ketika masuk di depan, kemudian terutama substansinya dari undang-undang dasar itu isinya tepat atau tidak seperti itu. Terus intonasi suara juga kami berdasarkan itu. Jadi yang kami pilih kemarin itu Sivana Pak namanya. Oh Sivana. Berarti dia itu dari 2 pilihan itu berarti langsung ambil satu itu. Iya langsung Sivana, soalnya dari berdasarkan pengamatan yang kami lakukan ketika upacara bendera setiap Senin itu. Berarti ibu mengambil tadi yang untuk lomba berdasarkan pas kegiatan upacara. Iya. Berarti secara seleksi yang menyeluruh belum Bu? Belum karena minat dari siswa dari kelas 5 itu kurang Pak. Untuk membaca undang-undang dasar itu beberapa siswa paling yang berani maju hanya 2 itu. Indikator anak kok minatnya itu kurang itu lihatnya dari mana? Yo itu berarti mungkin karena mereka tidak menguasai isi teks undang-undangnya mungkin Pak. Nah kalau yang 2 itu dari awal sudah diumumkan siapa yang bisa menghafal undang-undang dasar nanti diberi kepercayaan untuk maju untuk bertugas tiap hari Senin. Nah ada 2 anak itu yang memang ingin sekali seperti itu. Jadi kami menyimpulkan ya 2 anak itu nanti yang bisa kami ambil untuk lomba seperti itu. Iya, berarti kesimpulannya berdasarkan tadi yang sudah terbiasa itu. Iya betul. Dari minat itu. Ini pada saat ibu melakukan pelatihan itu dilaksanakannya cara pelatihannya bagaimana Bu? Apa ibu sendiri atau ada guru yang lain atau bagaimana? Saya bersama guru kelas 5B, saya kan 5A Pak, bersama Bukis, kemudian kadang dibantu guru olahraga. Jadi ketika Pak guru olahraga itu membantu baris berbarisnya, jadi ketika anak itu ingin maju membawakan undang-undang dasar itu di barisnya yang dibantu oleh guru olahraga lah untuk cara membacanya, kemudian mereka si Sivana itu bisa membawakan undang-undang dasar dengan baik, suara lantang, itu ya saya sama Bukis berdua. Oke. Berarti yang khusus untuk yang undang-undang tadi jenengan sama Bukis. Iya. Bukis ya. Baik Bu. Dari yang sudah saya tangkap tadi dari
berarti ada anak yang sudah ditunjuk lomba tadi ya, ada juga beberapa anak yang pada saatnya dia itu semangat, setelah itu kendor gitu Iya, ya. betul. Dan yang kedua itu berkaitan dengan apa namanya kegiatan tadi pada waktu ibu melakukan pelatihan, berarti satu ini diampuni ibu sama Bukis. Iya. Ya. Lomba yang diikuti tadi berapa Bu? Sebelum LKUGS itu ada LCC Pak. LCC juga yang memang seperti itu, kurang maksimal. Rankingnya 16 dari 32 SD itu, SDMI. Peringkatnya 16, jadi apa ya Bu, sudah berusaha untuk melatih maksimal, minimal maksimal, tapi seperti itu belum. Itulah ketika anak itu berhadapan dengan peserta lain, itu mereka down Pak. Oh. Iya seperti itu. Berarti rasa percaya dirinya kurang gitu ya? Iya, berarti percaya dirinya yang kurang. Nah, baik Bu. Nah ini hanya mau mengkonfirmasi saja untuk kegiatan lomba yang berbagai macam tadi dari Ibu yang diharapkan adalah yang bisa mendapatkan trofi dari kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kira-kira Bu, tadi kan pada waktu lomba yang membaca undang-undang, Ibu dengan guru lain mengambil siswa berdasarkan yang sering ikut upacara. Iya. Bisa apa tidak Bu? Misalnya pada waktu besok pada waktu seleksi diikut sertakan semua Bu. Ya kami tetap mengambilnya dari beberapa faktor lah, dari beberapa sisi. Yang satu itu minat anak itu utama, kemudian yang kedua mereka itu kalau sudah minat kan pasti akan timbul semangat, timbul keberanian seperti itu kan Pak. Jadi mereka mudah kalau minatnya muncul dari diri sendiri kan, dalam kami membimbing mereka, kemudian dalam kami mendampingi mereka benar-benar untuk menghasilkan yang terbaik kan bisa maksimal seperti itu. Kalau tidak mau dipaksa ya rasanya nanti anaknya itu malah saya nggak mau kok Bu, kayak gitu dipaksa seperti itu mungkin. Berarti kan tidak harus dipaksa ya kan? Iya. Gitu. Dan yang selanjutnya Bu, tadi kan ada pas lomba semangat, ternyata pada waktu lomba itu kok kurang percaya diri tadi ya. Iya. Ini kira-kira menurut Ibu solusinya itu bagaimana Bu? Biar anak itu dari awal latihan sampai dia itu kok lomba itu tetap rasa percaya dirinya itu tinggi, itu ada tidak kiat-kiat Ibu untuk biar anak itu atau anak itu seperti apa biar dia percaya diri? Ada, kemarin itu saya sempat memberikan motivasi kepada peserta lomba yang LCC terutama kemarin. Itu mereka awalnya itu Bu, nanti gimana Bu kalau nggak juara seperti itu? Kamu baru ikut lomba kok, baru mau berangkat kok sudah pesimis gitu. Yang penting kamu berusaha keras, yang penting kamu belajar dengan sungguh-sungguh. Nanti di sana kamu pede aja. Apa yang kamu bisa itu yang kamu tulis, itu yang kamu kerjakan. Dah, Bu Guru kan sudah memberikan materi, sudah memberikan beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan, kemudian referensi soal-soal dari bermacam-macam sumber. Terus anak-anak juga Bu Guru minta untuk mengingat, untuk terus belajar. Terus Bu Guru juga sudah sampaikan ke orang tua untuk membimbing juga di rumah. Tapi karena memang kalau misal hasilnya kok belum maksimal, ya mau gimana lagi? Tidak apa-apa. Yang penting anak-anak sudah berusaha. Ya saya nggak pernah tidak memberikan terus mereka lebih sih, kok nggak juara kayak gitu, enggak. Tetap memberikan semangat terhadap mereka. Iya, berarti tetap memberikan semangat, juara pun tidak juara, iya. tidak masalah. Iya, seperti itu. Ya seperti itu Bu ya. Nah Iya. ini dari orang tua Bu, orang tua yang ikut lomba itu mendukung apa tidak? Sejauh ini sih orang tua bangga ya kalau anaknya diikutkan lomba. Berarti kan dari pihak sekolah itu percaya bahwa anaknya itu memang betul-betul dipilih, dan kalau dipilih itu wah senang. Kami senang Bu gitu. Berarti kan
anak kami itu berbeda dengan yang lain. Anak kami itu memiliki kelebihan. Anak kami itu berarti betul-betul dipercaya oleh sekolah untuk mengikuti lomba. Tetapi karena memang belum berhasil, mungkin kan ada faktor lain, misalnya itu tadi seperti lari kemarin saja kan, di sini sudah juara terus Pak, di tingkat kecamatan juara terus, giliran di kabupaten malah nggak juara. Bilangnya gini, Bu, lawanku itu awalnya gede-gede gitu, bilangnya badannya besar-besar seperti itu. Kemarin yang lari Pak, iya lomba itu olahraga kopdar. Pas kebetulan anak saya itu 5A. Nah, ini rencana ibu tadi kan secara besar rasa percaya diri itu yang kurang ya. Iya. Rasa percaya diri kurang, tadi ibu sudah jelaskan dengan cara seperti itu. Ini rencana ibu selanjutnya itu dengan tadi sudah memberikan semacam motivasi kepada siswa itu. Nah, untuk lomba selanjutnya itu dalam waktu dekat ini lomba apa ini? Dalam waktu dekat ini berarti yang LTUPS belum selesai Pak. Nah yang kemarin yang LSS lomba literasi itu kami juga kurang berhasil memberikan kepercayaan diri terhadap peserta. Itu ketika mereka ngomong malah videoan ya, pegang mic itu ayahan gitu. Nah ini nanti dalam waktu dekat ini mungkin yang LTUPS belum final, masih ada prosesnya lagi lah. Terus setelah ini lomba apa yang mungkin karena mau menghadapi bulan puasa masih pending dulu mungkin Pak, belum. Ya. Dari dua lomba ini yang prioritas utama Bu yang untuk melaksanakan tadi yang sudah Ibu rencanakan itu kira-kira lomba apa Ibu? Itu LTUPS Pak yang belum final. Kalau yang LSS kan sudah selesai. Oh, iya, berarti dan kami gugur sudah di tengah jalan ini berapa kemarin belum juga berhasil. Iya. Nah, ini dalam besok pas latihan LTUPS, apakah Ibu butuh bantuan atau ada tidak orang yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang tadi Ibu sudah sampaikan? Ya sebenarnya saya ya tidak bisa sendirian Pak. Otomatis apalagi yang kelas 5 ya, saya bersyukur ada rekan saya Bukis sama-sama kelas 5. Kemudian juga mungkin kerja sama dengan teman sejawat yang lain, yang misalnya kalau LTUPS kan butuh beberapa personel ya, seperti misal pengibar bendera itu juga melibatkan guru olahraga, otomatis juga harus membantu. Nah kemudian dalam undang-undang dasar itu di teman saya juga ada yang ahli dalam deklamasi ya, itu juga bisa ikut membantu. Kemudian yang utama itu dukungan dari kepala sekolah mungkin. Dukungan dari orang kepala sekolah, dukungan dari rekan sejawat betul. Sama tadi Ibu juga minta dari beberapa yang lain yang mumpuni dalam bidang tersebut. Nah, saya ingin tindak lanjut dari yang Ibu lakukan tadi, selain yang kan sekedar ngobrol-ngobrol. Nah, tindak lanjutnya itu seperti apa Bu? Biar saya itu tahu progresnya itu sejauh mana itu Bu. Ya untuk tindak lanjutnya sih saya ingin mungkin berusaha lebih keras lagi, semangat lagi bersama teman-teman guru yang lain, sehingga bisa mencapai prestasi dalam bidang lomba apapun itu bisa memaksimalkan kompetensi dari murid, dari siswa yang kami didik ya, kami bimbing seperti itu Pak. Pengennya sih itu memberikan hasil yang maksimal ya. Setiap lomba pengennya ya bisa membawa trofi seperti itu. Iya. Nah, ini setelah rumah dari kegiatan yang sudah kita lakukan, ada beberapa Ibu sudah menjelaskan beberapa hal, yaitu kaitannya anak dalam lomba itu dari sebelumnya adalah rasa kurang percaya diri Bu. Jadi Ibu sudah laksanakan, akan nanti dilanjutkan di lomba LTUPS dan lomba seterusnya. Dan yang paling penting tadi yang kolaborasi dengan yang betul. Nah ini setelah kita ngobrol-ngobrol Bu, sudah menemukan jalan keluar apa tidak dari yang sudah Ibu tadi Ya sebenarnya sih dari kami sendiri ya, berarti mungkin satu kurang maksimal dalam membimbing. Kemudian yang kedua mungkin
secara teknis itu mungkin kami bisa jadi, seharusnya kan mungkin ada itunya ya, ada apa istilahnya, teknik-teknik pelaksanaan gitu ya di proposal atau di apa kan biasanya ada Pak Om. Nah itu kadang tidak berpacu pada itu, kadang hanya menjejeli dengan materi-materi seperti itulah. Mungkin kami kedepannya nanti lebih bisa mengikuti teknik-tekniknya yang sudah ditemukan, kemudian dalam memberikan materi misal seperti LCC itu karena materi yang diberikan IPA nanti berarti IPA nanti dipegang oleh IPA saja satu orang mungkin. Terus kemudian bahasa Indonesia ya hanya satu orang saja biar bisa menyampaikan secara maksimal. Betul seperti itu. Ya, Ibu. Tadi setelah ini kita ambil kesimpulan ya, yang dari kita tadi bahwasanya apapun yang sudah dilakukan harapannya bisa sesuai dengan teknis yang ada gitu ya. Biar hasilnya itu bisa maksimal. Nah, ya. Sekarang ini yang pertanyaan lagi Bu. Udah. Saya sih sudah bisa menemukan ya solusi yang saya masalah sebenarnya masalah saya sendiri, tapi ya mungkin seperti itu solusi yang saya juga bisa sampaikan untuk diri saya sendiri. Nah, tapi saya kan bersyukur ketemu Pak Hadi nih, bisa ngobrol bareng gitu ya, jadinya bisa istilahnya juga unek-unek yang ada di pikiran saya ini sudah tidak mengganjal lagi. Kemudian setiap lomba nanti biar mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, itu saya ternyata saya harus begini, seperti itu. Ternyata setelah ngobrol sama Pak Hadi, seperti itu, sudah menemukan solusinya, dan mungkin dalam waktu dekat lomba apa gitu ya, mungkin tekniknya seperti itu. Ya, semoga nanti lomba selanjutnya apa yang Ibu inginkan atau harapkan bisa tercapai. Iya, mudah-mudahan. Bisa mendapatkan hasil yang baik. Pak, maksudnya syukur-syukur mendapatkan trofi. Gitu. Amin. Iya. Itu Pak Ibu ya. Iya, terima kasih. Iya. Makasih loh Pak Hadi ini sudah menyempatkan waktu sama saya ya, mendengarkan obrolan dari saya, keluh kesah saya ini. Terima kasih. Sama-sama Bu ya. Iya. Ya baik, Pak Hadi, kalau begitu karena obrolan kita sudah selesai, saya permisi ya Pak. Oke. Ya, makasih ya Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi ini saya akan mencoba menyampaikan, karena saya tadi mengamati Pak Hadi dan Bu Cih melakukan proses coaching. Seperti yang tadi Pak Hadi sampaikan sebelum coaching atau kegiatan setelah coaching, jenengan pengen meningkatkan kemampuan kemitraan. Tapi sebelum saya menyampaikan hasilnya, saya ingin mencoba berpendapat kaitannya coaching tadi. Untuk coaching sudah sesuai atau sudah menggunakan algoritma, diantaranya tujuannya tadi sudah tampak di awal. Terus identifikasi masalah, coaching juga sudah menggali informasi, coach sudah menggali informasi pada saat proses identifikasi masalah dengan berbagai pertanyaan dan juga dengan pertanyaan lanjutan, sehingga proses coachingnya berjalan dengan baik ketika identifikasi masalah. Terus pada rencana aksi, coach juga bisa memancing coach untuk mengeluarkan ide-ide kreatif berkaitan dengan penyelesaian masalah. Tadi juga dengan sudah melakukannya. Terus pada kegiatan akhir yaitu tanggung jawab, coach bisa memberikan semacam semangat dengan pertanyaan pemantik yang membuat coach berkomitmen untuk melaksanakan ide-idenya. Itu Pak, sekilas tentang coaching tadi sudah sesuai alur saya. Terus kaitannya dengan kemitraan tadi juga sudah tampak
tampaknya bagaimana tampaknya ketika jenengan melakukan coaching dengan Bu Ucin itu sudah terasa apa ya, Bu Ucinnya itu kelihatan nyaman terus akrab. Mungkin itu Pak komentar dari saya atau apa hasil dari pengamatan saya. Terima kasih Pak Dayat atas masukannya dari Pak Dayat. Ya, selanjutnya nanti mungkin akan saya berbagi hal-hal yang kurang maksimal Pak ya. Ya, seperti itu saja Pak Dayat. Terima kasih. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.